Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yusma Hartini dari program Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan tugas ini aku buat demi memenuhi poin nilai aku sama Bapak Hengki Irawan, dosen pengampu aku, dan ini tuh mata pelajaran ikhtiologi. Oke, aku di sini bakal bahas sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Hewan vertebrata memiliki sistem sirkulasi yang fungsinya untuk mengangkut gas pernapasan oksigen dari tempat-tempat gas menuju sel-sel jaringan. Nah, di sistem pernapasan ikan ini, ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis, warnanya itu merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang ini berhubungan sama air, sedangkan bagian dalamnya itu selalu berhubungan sama kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang ini ada sepasang filamen, dan tiap filamen itu punya lapisan tipis atau lamela. Setiap filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Terus itu, pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi sama tutup insang atau operkulum, sedangkan insang bertulang rawan, insangnya nggak punya tutup insang. Selain bernapas dengan insang, ada pula kelompok ikan yang bernapas dengan gelembung udara atau pulmosis, yaitu ikan pori-pori dipnoi. Insang nggak berfungsi cuma untuk alat pernafasan aja, tetapi berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaringan makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Nah, yang pertama ada sistem pernafasan pada ikan bertulang sejati. Salah satu contohnya itu ikan mas. Insang ikan mas itu tersimpan di dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau operkulum. Kalian bisa lihat gambar di atas. Insang ikan mas ini terdiri dari lengkung insang yang terus tersusun tulang rawan berwarna putih. Giginya itu rigi-rigi insang punya fungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang, dan filamen atau lembaran-lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan warnanya itu merah muda karena punya banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen berlangsung. Gas oksigen diambil dari gas karbon dioksida yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, oksigen diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas karbon tadi diangkut darah menuju jantung, dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini secara terus-menerus dan berulang. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Kalian bisa lihat gambar dari tadi kan, ada aku tunjukin gambar, kalian bisa lihat. Nah, di fase inspirasi ikan bertulang sejati ini, gerakan tutup insang itu ke samping, dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, yang akibatnya itu rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Setelah mulut membuka, sehingga terjadi aliran ke dalam rongga mulut. Lalu yang kedua, yaitu fase ekspirasi ikan. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Nah, insang itu kembali ke tempatnya semula, diikuti sama celah membukanya celah-celah insang tadi. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang pada tempat. Nah, pada tempat ini nih terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Pada fase inspirasi yang tadi itu, oksigen dan air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan insang diekspresikan keluar tubuh. Terus kita bakal bahas sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Ikan bertulang rawan ini dia nggak punya tutup insang atau disebut dengan operkulum, misalnya itu ikan hiu. Masuk dan keluarganya
masuk keluarnya udara itu dari mulut, karena ada perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut tadi. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanan lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanan naik, celah mulut tertutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi karbon dioksida. Pada saat inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus ada sistem pernapasan pada ikan paru-paru atau dipnoi. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibi. Jadi, selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmonis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumatikus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluar udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler. Ikan paru-paru ini hidupnya di rawa-rawa dan di sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun airnya kering dan insangnya tidak berfungsi karena ia bernafas menggunakan gelembung udara. Ada 3 jenis ikan paru-paru di dunia, yaitu ikan paru-paru Afrika, ikan paru-paru Amerika Selatan, dan ikan paru-paru Western Australia. Nah, pada beberapa jenis ikan, kayak ikan lele, gabus, gurami, betok, itu punya alat bantu pernapasan yang disebut labirin. Labirin merupakan perluasan ke atas dalam rongga insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Rongga labirin berfungsi menyimpan udara atau oksigen sehingga ikan-ikan tersebut dapat bertahan hidup pada perairan yang kandungan oksigennya rendah. Selain dengan labirin, udara, oksigen juga disimpan di gelembung renang yang terletak di punggung. Nah, sekian nih yang bisa aku kasih tahu sama kalian. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.